Hai guys, selamat datang di channel kesayangan kalian, Nebun Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang gak penting lagi dan gak menarik. Semoga kalian suka gitu. Jadi bagi kalian yang klik video ini, terima kasih sekali. Dan hari ini kita akan berbicara tentang masalah bagaimana cara hidup bahagia. Nah sebenarnya banyak sekali ya, mungkin video ini akan dipotong-potong banyak sekali, lebih dari 2 seperti video-video sebelumnya. Cuman yang jelas ya kita akan membahas lah hal-hal yang menarik gitu lah. Ya pastinya kalian gak bosan lah. Gak mungkin bosan lah. Nama ini channel bukan channel kaleng-kaleng ya kan. Nah pertama, syarat untuk menjadi bahagia adalah kalian harus memiliki atau mengetahui jati diri kalian. Karena banyak di dunia ini, bukan hanya diri kita sendiri, kadang orang lain juga nggak tahu jati diri seseorang, namun mencoba memberikan asumsi bahwa orang itu A misalnya. Nah biasanya ini berada di lingkungan keluarga. Nah orang tua selalu berusaha bagaimana caranya anak kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah sebenarnya itu baik. Kalau kita lihat dari segi niatnya, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Dan setiap yang terbaik untuk anaknya biasanya itu berasal dari pemikiran dia. Mungkin dia pikir karena mungkin ya dia sukanya PNS misalnya. Orang tua suka PNS. Jadi bagaimana caranya dia membuat atau mengarahkan anak ini menjadi PNS. Namun kembali lagi yang tahu diri dia atau yang tahu jati diri dia ya dia sendiri begitu. Nah, lalu bagaimana jika sudah terjadi yang demikian? Ya pertama kalian harus tahu dulu apa jati diri kalian. Nah terkadang gini, banyak orang yang nggak sadar sebetulnya dia belum tahu jati diri dia, lalu terima-terima aja apa yang disampaikan orang tua tanpa mempertimbangkan apakah sesuai dengan kemampuan dan minat kita. Nah, ini yang menarik ya. Yang menarik adalah bagaimana cara kita tahu siapa sih jati diri kita. Nah, sebelum itu kita lihat dulu urgensi apabila orang melakukan sesuatu tanpa mengetahui jati dirinya. Nah, masalah yang sering muncul kalau kita ibaratkan atau kita analogikan lah. Jadi bukan namanya channel gila ya, jadi analoginya gila-gila lah. Jadi analogikan seekor monyet. Nah, jika seekor monyet itu kita suruh berenang, menyelam, maka dia akan kesulitan. Dan begitu juga apabila kita menyuruh ikan untuk memanjat pohon. Nah pasti sulit juga. Nah begitu juga dengan manusia. Manusia itu bukan dikategorikan sebagai binatang, cuman manusia itu memiliki kekompleksan yang sangat rumit gitu. Bahkan kita tahu bersama bahwa semua kita berbeda. Bahkan untuk kategori anak kembar sekalipun itu memiliki perbedaan. Baik perbedaan mungkin sifat, keinginan, tingkah laku dan sebagainya. Nah sehingga kita butuh orang yang benar-benar paham akan diri kita, dan kita juga harus paham siapa diri kita. Agar apa? Agar kita tidak kesulitan atau tidak merasa terbebani ketika melakukan sesuatu yang di luar dari diri kita. Nah, cara yang paling mudah ingin mengetahui jati diri adalah cari sesuatu yang benar-benar kalian sukai. Apa yang kalian suka itu biasanya ini kecenderungan manusia nih ya. Kecenderungan manusia adalah dia akan suka pada sesuatu yang dia bakat, yang dia tahu, yang dia pandai di dalamnya. Nah, itulah. Namun ada pengecualian karena ada beberapa situasi yang dia paham dia nggak bisa, cuman dia coba aja terus. Apa itu? Dalam konteks mengejar cinta. Nah, cuman nanti itu ada pembahasan sendiri, mungkin nanti beberapa hari lagi nanti kita akan bahas itu. Terlepas dari situ, kita akan fokus membahas tentang mencari jati diri. Nah, ketika kalian sudah paham, tahu
apa yang kalian suka, maka tips atau step selanjutnya adalah belajar, membaca atau mempraktekkan atau berusaha untuk mengetahui lebih dalam terkait apa yang kalian suka. Ya, apapun itu, baik itu bersifat misalnya rohani, jasmani, atau itu fisik atau non fisik atau apalah, fisik atau metafisik dan sebagainya, terserahlah. Yang penting kalian harus tahu apa yang kalian suka lalu fokus di dalamnya. Jangan seperti ini ya, orientasi kita biasanya mengarah ke apa sih pekerjaan besok gitu. Nah, ini yang saya kira cukup dikeliru ya. Orang-orang yang berusaha mencari jati diri melalui uang. Maksudnya indikator jati dirinya itu ditentukan oleh uang, oleh pekerjaan yang akan menjamin kehidupannya ke depan. Misalnya nih, orang-orang yang jago di bidang sepak bola, orang-orang yang jago sepak bola atau olahraga, itu jarang sekali yang mau fokus dan mendalaminya. Kebanyakan pasti mereka sudah tahu nih potensi dia, memiliki potensi di sepak bola, tapi dia tidak ingin mengembangkan itu. Karena mungkin itu tadi indikatornya, kalau jadi pemain bola itu belum tentu berhasil, kemungkinannya berhasilnya rendah, belum lagi nanti jaminan hidupnya, jaminan tuanya itu nggak ada dan sebagainya. Nah, memang itu masih menjadi problem kita sebenarnya. Bagaimana negara kita atau negara ciptaan saya ini berimajinasi. Saya ingatkan kembali, channel ini itu memiliki realitasnya sendiri ya. Jadi jangan berharap ini sama dengan dunia nyata, meskipun nanti kata-katanya agak-agak mirip. Oke, kita lanjut. Makanya itu banyak di negara kita masih banyak hal-hal yang terdiskriminasi gitu. Jadi ada beberapa bakat atau skop bidang itu tidak mendapatkan perhatian oleh pemerintah, sehingga orang-orang jadi enggan untuk masuk atau mempelajari atau fokus di dalam hal itu. Kita lihat di luar negeri ya, kalau di luar negeri ya, di luar realitas saya juga kan. Jadi di luar negeri itu orang sekiranya apapun keahlian dia tetap diapresiasi. Makanya nah ini bedanya, ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang. Padahal ya kita makan lebih enakan kita makan nasi gitu. Mereka jarang makan nasi, mereka makan gandum kan. Cuman kenapa kita bisa jadi negara berkembang? Nah, kenapa mereka negara maju? Karena mereka itu mengapresiasi pekerjaan orang lain gitu. Negara itu mengapresiasi apapun yang kalian lakukan, sehingga pekerjaannya terbilang ringan tapi uangnya banyak. Makanya mereka banyak, kalau teman-teman lihat Facebook, lihat Instagram, mereka itu ya itu nikmat kali hidup mereka. Bahkan gini ya, hampir setiap kota di negara, hampir setiap negara atau orang itu pernah ke luar negeri, di luar. Tapi di Indonesia ada sampai 7 keturunan nggak pernah ke luar negeri, kan itu parah sekali kan. Nah, dari situ kita benar-benar harus berusaha untuk berubah dari kebiasaan melihat sesuatu dalam versi material saja. Karena kita apa sih yang kita cari? Bahagia itu bukan ditentukan oleh uang, meskipun banyak kebahagiaan bisa dibeli oleh uang. Cuman nggak bisa, toh banyak sekali saya lihat orang-orang yang tidak terbilang kaya tapi dia hidupnya tenang, bahagia saja. Jadi yang penting apa? Yang penting kau atau kalian bisa menjalankan atau melakukan sesuatu yang benar-benar kalian suka, yang benar-benar kalian yang benar-benar kalian inginkan, sehingga itulah jati diri kalian. Nah, dengan begitu kalian pasti fix 100% pasti bahagia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi besok.